Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita selesai membaca, menyimak, mengikuti pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan cucuran rahmat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan selamat datang kepada penceramah kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau dari Hadramaut dari Yaman. Nanti insyaallah akan diterjemahkan oleh Muhammad Ustaz Bukan Ayat kita. Pada para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi. Nanti kita akan dengarkan diterjemahkan oleh Muhammad Ustaz Bukan Ayat kita. Bisa kita simak dengan baik, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau waktu dan tempat kami bersilakan. Pakai 2 menit ya, pakai 2 menit. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mukrimna bi anwaril hidayah wa badilha li'ibadihi syarqan wa gharba wa bima bada wa bima dhahar. Alhamdulillah, mulai sama dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas cahaya-cahaya hidayah yang Allah limpahkan kepada kita dan juga yang Allah limpahkan di antara di dunia maupun barat maupun di timur, sehingga kita mendapatkan cahaya hidayah tersebut. Hamdan li rabbil hasanah Muhammadin wa hamadan dhulmatin wa layajri ila nur islam wa ilmin wa hikmatin wa ilmin wa imanin wa husnul tawahir. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita, memposisikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah menggiring kita dari kegelapan, dari kekufuran kepada Islam, kepada cahaya, kepada ilmu, kepada penerangan, kepada keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi majalis wa ajma'na wa iyyakum fi hadhihi mahadir al-unus billah, mahadir al-qurb billah, mahadir qadaratillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita taufik, memberikan kita nikmat untuk bisa berada di majelis yang indah ini, majelis yang kita merasa tenang, majelis yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang mendekatkan kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatul haq, rahmatul haq, وتنزلات الرحمن تكون في هذه المجالس لأنها مجالس يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada majelis ini. Kenapa? Karena di dalam majelis ini disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatun syujaa yaltabisuna hilal dzikr. Sesungguhnya Allah taala memiliki malaikat-malaikat yang tugas mereka
akhirah. Dan kita semua yang hadir memiliki hajat, memiliki keinginan yang semoga Allah Ta'ala ingin kabulkan kepada kita semua. Insya Allah dengan hadirnya kita pada majelis ini, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله كم أجعلت من وقت صلاة والسلام عليك. Ini menceritakan ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, saya luangkan waktu saya untuk bersalawat kepadamu berapa waktu ya Rasulullah? قالوا له كل وقت قال فإن بخير. قالوا له نصف وقت قالوا له فإن بخير. قالوا إذا أجعل كل وقت صلاة وسلام عليك. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, apakah setengah dari waktu saya jadikan untuk bersalawat kepadamu? Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian akan hanya saya jadikan sebanyakan waktu saya untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu tambahkan lagi maka akan lebih baik. قال عليه الصلاة والسلام له إذا يكفى همه ويغفر ذنبه. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, saya jadikan seluruh waktu saya untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. يا الله لنا أطماع ولنا أمور نبتدي إليك سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن تبدي جميع أمورنا وتقضي كل أوطارنا ما نخرج من هذه المجالس إلا مقضيين الأمور مكتفين بكل حاجة مكتفين البلايا والمحن واللحن. Kemudian sahabat tersebut menjadikan seluruh waktunya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, kalau begitu berarti kamu akan dilancarkan semua yang kamu pikirkan, dari perkara-perkara yang kamu pusingkan, yang kamu pikirkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW ditolak bala-bala yang ada di negeri kita, dilancarkan semua urusan kita, diberikan pertolongan dan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحمد لله على تمام النعمة وبتمام النعمة صرت حلقه إلى مولاه حتى يرضى. Dan juga kita bersyukur atas sempurnanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, kalau kita benar-benar merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya dengan apa? Bentuknya dengan kita menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah sampai kita menemui ajal kita. والاجتماع مع الصالحين مع سيد الصالحين. Dan juga di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan berdekatan dengan orang-orang yang punya kesungguhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. تحت ظل العرش. Lahbah atau saat-saat pada saat-saat dalam arus تحت لواء الحمد. nanti kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di bawah arus Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di bawah nabinya Rasulullah SAW. بالجنة. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبدار الكرامة. Dan di dalam rumah atau di dalam tempat yang penuh dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي ساحات النظر للحق سبحانه وتعالى. Dan di tempat itu kita bisa memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. آمين يا رب العالمين. Semoga doa-doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعان الله وإياكم بهذه المحاضر. Dan juga semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita sebagaimana kita dikumpulkan di sini. نسمع خطاب الحق سبحانه وتعالى لأحبابه. Dan juga supaya kita dapat mendengarkan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kekasih-kekasih. ربي واجمعنا وأحبابنا في دار الفردوس خير موضع. Ya Allah, semoga Engkau kumpulkan kita dan juga orang-orang yang kita cintai di tempat yang paling indah di sisi-Mu. وادخلنا وإياكم دوائر الحق سبحانه وتعالى، دوائر الحق لما يقول أحبه، دوائر المحبة لله سبحانه وتعالى. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وذكر وصفه الله سبحانه وتعالى بالقرآن ولا قوم يحبهم ويحبونه. Yang Allah Ta'ala menceritakan atau mensifatkan orang-orang tersebut dengan kata-kata saya
mencintai mereka dan mereka mencintai kita. وحب الله سبحانه وتعالى هذا مقام، لكن الأعظم حب العبد للعبد. Kita semua memang merasa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lebih indah dari itu adalah ketika Allah Taala mencintai kita. وحب رسول الله للأمة، Dan juga kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. أن هناك حب مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم للبلاد. Karena di situ di tempat itu ada yang namanya cinta khusus dari Rasulullah SAW pada sebagian umatnya. جعلنا الله وإياكم منهم. Maka semoga Allah Taala menjadikan kita yang mendapatkan cinta khusus tersebut. وبالذي قال تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا فاحمد الله وإن وجدت دون ذلك فاستغفرت لكم. Rasulullah yang mengatakan bahwasanya amal-amal umatku diperlihatkan kepadaku. Kalau saya melihat amalan tersebut baik, maka saya bersyukur kepada Allah. Dan apabila saya melihat amalan umatku itu buruk, maka saya mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو القائل ما من عبد يصلي ويسلم عليه إلا رد الله في روحي فأرد عليه السلام. Beliau juga yang mengatakan barang saya berselawat kepadaku dan bersalam kepadaku, maka Allah Taala kembalikan untuk menjawab salam orang tersebut. فمعنى هذا الأمر قال في الأول يعرض عليه أعمالكم وفي الثاني قال الرد عليه الصلاة والسلام. Di dua hal yang disampaikan Rasulullah itu memiliki makna apa? Yang pertama, amalan umatku diperlihatkan kepada saya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan ruhku dikembalikan untuk menjawab orang yang bersalah kepada saya. معناه التعرف عليه. Maknanya adalah supaya kita bisa berkenalan dengan Rasulullah SAW. كيف معنى التعرف عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم التعرف عليه. Kita paham nggak makna daripada Rasulullah SAW ingin mengenal kita? ويتبع أعمال. Berarti Rasulullah SAW itu mencari-cari tahu tentang amal-amal kita. كيف لنا يحمل لنا على الحرام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عليه. Apakah kita bisa sanggup tega menjalankan sesuatu yang diharamkan sementara Rasulullah melihat kepada kita? تجد شيء في الواقع تقوم بشيء بالرسول أمامك. Kita melakukan amalan-amalan sesuatu dan Rasulullah ada di depan kita, apa yang akan kita lakukan? اليوم في الحياة الابن لا يعمل شيء وأبوه أنا أعمل شيء من القرار. وكيف لو كان مثلا شيخه أو كيف كان شخص يحبه. Coba kita bayangkan kalau kita menjadi seorang anak akan berbuat sesuatu yang buruk di depan kita ada ayah kita, apakah akan kita lakukan? Atau mungkin di depan kita ada guru kita, apakah akan kita lakukan hal buruk tersebut? Apalagi kalau yang ada di depan kita adalah Rasulullah SAW. رسول الله وهو الحق عز وجل ناظر إليه يعلم ما في خاطره يعلم فيما أمر فيما أسرر فيما أعلن فيما ظهر فيما أبطن. Dan Rasulullah SAW melihat amal kita diberangkan kepada Rasulullah. Begitu juga Allah Ta'ala tahu tentang apa yang kita lakukan, keseharian kita, apa yang tampak pada diri kita, apa yang kita sembunyikan, apa yang dalam hati kita, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. نجدد توبتنا بهذا المجلس وما نخرج من هذا تائبين نائمين راجين للحق سبحانه وتعالى التعطف عليه بالرحمة التعطف علينا بالرحمة والرضا والغفران. Maka dengan itu ketika kita tahu hal-hal tersebut, ayolah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keluar dari majlis ini kecuali kita semua dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. لن يجمعكم الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس عبثا ولا لعبا ولا هزوا. Allah Ta'ala memilih kita ini untuk kumpul hadir di majlis ini bukan hanya karena sia-sia, bukan juga karena main-main, atau juga bukan karena kebetulan. Ini murni dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. إنما جمعكم لله
yang belum bisa hadir, kita niatkan untuk supaya seakan-akan mereka hadir bersama kita sehingga rahmatnya menyebar kepada mereka. فإنه لا سياسة ولا لعب ولا مثل ما يعمل الآن في هذا العالم كله تخبطات وأمور مفزعات، لكن حضرتم في هذا المجلس لله سبحانه وتعالى وذكر شمائله عليه الصلاة والسلام، أكيد تنزل عليكم الرحمة، أكيد يذكر لكم النور، أكيد يرفع لكم ويشركم الكروب. هذه مجالس تربية، هذه مجالس الواحد يخرج منه ويمتلئ نور ويمتلئ رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى أوصف لنا الرسول قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita berkumpul di sini bukan untuk membicarakan sesuatu yang tidak penting, bukan untuk membicarakan urusan politik, bukan untuk membicarakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ini kita sebutkan nama Allah, dalam majelis ini kita sebutkan tentang sifat-sifatnya Rasulullah. Maka sudah pasti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun di majelis kita. Dan juga kita harus mengingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala mensifatkan dirinya dalam Al-Qur'an dengan ucapan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. ينشر هذه الرحمة من هذا النبي الرحمة إلى أمة الرحمة، وعندما تنتشر الرحمة تختفي الفتن، تختفي المحن، تختفي الحروب، تختفي كل الكروب، حتى حياتك تكون سعيدة. عندما تكثر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تكون حياتك سعيدة، تكون من أهل السعادة، لأنه كما ذكرنا يغفر ذنبك ويرفع همك. هذه الصلاة والسلام عليه، عندما يمتلئ قلبك بالصلاة والسلام عليه تنشر الرحمة، تنشر العدل، ينتشر الخير في هذه الأمة. فإحنا بما لنا طريق للوصول إلى السعادة إلا بهذا. Maka ketika kita mendengarkan, ketika kita tahu tentang sifatnya Rasulullah bahwasanya adalah amalsannya ila rahmatan lil alamin, bahwasanya Rasulullah adalah rahmat, maka ayo kita bawa ke rumah kita bawa pulang dari majelis kita rahmat, kasih sayang, sehingga kalau kita semua hidup dengan penuh kasih sayang, membawa kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah, akan hilang peperangan, akan hilang kejahatan kalau semuanya mempraktekkan pada dirinya sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah. Dan juga untuk mendapatkan sifat tersebut kita perlu tadi yang disebutkan bagaimana dengan kita memperbanyak kepada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita memperbanyak salawat tersebut akan semakin bertambah sifat kasih sayang kita, sifat kasih sayang pada diri kita. أخرج الله سبحانه وتعالى من هذا الشهر المبين كتاب ميلاد صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأينا أعلام الرحمة وأعلام المحبة تربرب على قلوبنا، تربرب على مساجدنا، تربرب على بيوتنا وشعوبنا، تربرب على منطقتنا، تربرب على مناطق العالم. والله يبدل ما يجري في العالم من حروب ومن فتن، الأمة في فتن واذكر ما شاء الله في خير وفي رحمة وفي أمن وفي اطمئنان للوصول المجالس الحكيمة، للوصول مجالس الخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينازعكم ولا يجيكم السلاح وهو شيء من الأمر المفزع، لكن الرحمة تبقى شكر لله سبحانه وتعالى. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa sifat kasih sayang yang disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur karena kita berada dalam keadaan yang sangat aman. Nah, kita di luar sana melihat ada peperangan di Palestina, ada di Lebanon, ada di mana juga ada peperangan, ada kejahatan yang membuat itu terjadi, semuanya adalah karena mereka kehilangan sifat kasih sayang. Maka kita bersyukur kita bisa bersolawat, kita bisa duduk di masjid, kita bisa duduk di majelis, gak ada yang ganggu, gak ada suara tembakan, ada suara petasan, tapi untuk merayakan. Tapi kita semua dalam keadaan yang indah, keadaan yang nikmat, gak ada teror dari siapapun. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan kita membawa pulang sifat rahmat Rasulullah SAW. بحق هذه النعمة التي يليكم
وقوموا بحقها بالشكر بإنعام الله سبحانه وتعالى تقديم الأمن والسلام وانشروا بينكم البين الرحمة والإخلاق المحمدية حتى تكونون أنتم محمديين ومجتمعكم محمدي ودولتكم كلها محمدي تكون دافع لكم من كل الفتن التي تأتي من الخارج وحصنا حصينا من القلوب ومن العدوان تكونون أنتم في حسن فكرة الله سبحانه وتعالى نظر إلى هذه المدينة. Sehingga kalau kita sudah tadi mengamalkan, mempraktekkan sifat kasih sayang Allah Taala, apa namanya Rasulullah SAW sifatkan, insya Allah kita akan hidup dengan keadaan yang indah, hidup dalam keadaan yang tumakninah, hidup dengan keadaan yang nyaman, dan tidak ada yang apa namanya meneror kita, tidak ada lagi musibah-musibah, tidak ada lagi kekurangan. Karena kalau kita ingin keadaan dunia itu aman, mulainya dari mana? Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menegakkan keamanan dari apa namanya lingkungan kita, keluarga kita, sehingga ketika semuanya menjalankan hal tersebut akan tersebar luas keamanan, rahmat, kasih sayang kepada semua alam. الله لنا ذنوبنا واستغفر عنا اجمعين عيوبنا وكتب الله لنا قلوبنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما رضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما رضيت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau menutup dengan doa yang panjang lebar. Semoga Allah Taala mengabulkan doa kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian yang bisa saya terjemahkan dari beliau. Kurang lebihnya mohon maaf.